sudah semester tengah-tengah nih, udah semester 4, semester 5, Iya. udah setengah jalan. Kalau saran saya yang kedua, ya kamu tetap stay di sini. Coba Lanjutkan. syukuri dengan apa yang kamu dapat. Kamu ingat lagi bahwa masuk untuk jurusan ini Dengan perjuangan yang gak mudah kan. Dengan seleksi yang lumayan ketat juga misalkan. Jadi ya harus stay di sini, selesaikan. Kamu sudah memulai, harus selesaikan sampai akhir gitu. Nanti setelah akhir nanti kamu mau bekerja apa, atau mau pindah industri, atau bahkan mau kuliah lagi yang lain, gak ada masalah. Apalagi kalau misalkan iya saya masuk jurusan ini karena disuruh orang tua, ya udah, fokusnya orang tua mau ke sini, kita bahagiakan aja orang tua. Iya. Mudah-mudahan dengan seperti itu nanti kita dapat jalan lagi dari Tuhan. Seperti itu. Jadi ada dua, yang satu memutuskan untuk pindah sesuai dengan minat kita, tapi serius ya. Saya rasa semua orang tua ketika dibicarakan seperti itu sama anaknya, Pak, Bu, saya mau pindah jurusan, saya ngerasa ini tidak sesuai dengan minat saya dan kemampuan saya harus pindah. Dan saya berjanji ketika nanti pindah saya akan lebih serius dan membuktikan bahwa memang yang saya ucapkan itu benar. Orang tua juga pasti mendukung. Pasti mendukung. Pasti orang tua mendukung. Dengan menyampaikan seperti itu. Atau yang kedua, nggak perlu gimana-gimana, kita lebih bersabar lagi walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi. Tetap kita lakukan yang terbaik. Lanjutkan yang terbaik yang kita bisa aja. Misalkan ngerasa ini aduh susah banget kuliahnya, ininya susah, risetnya susah, tugas-tugasnya susah gitu. Saya ya udah lakukan aja yang terbaik yang kita bisa. Semua pasti lulus kok. Semua pasti lulus asalkan kita menjalani dengan baik. Cuma urusan nanti nilainya berapa itu urusan nanti. Kalau menurut saya yang penting kita lakukan yang terbaik. Jadi kita mudah-mudahan bisa mendapatkan hal yang terbaik juga. Paling aku setuju juga solusinya yang tadi, kita bisa pindah jurusan atau kita lanjutkan sampai lulus. Terus kalau misalnya kita bekerja, sebenarnya salah pilih jurusan pun kita bisa bekerja di bidang yang lain yang kita minati. Ya nggak sih? Banyak juga kan teman-teman yang S1-nya jurusan apa, tapi ketika bekerja dia ternyata menggeluti bidang yang dia minati dan tetap bisa gitu untuk bekerja di situ. Dan kalau nggak bekerja pun misalnya, aku pengen ngelanjutin kuliah S2 nih, itu juga bisa kan, ya kan Mas? Misalnya S1-nya akuntansi, terus S2-nya pengen ke manajemen misalnya? Bisa, iya. Ya kan? Jadi kalau melanjutkan kuliah nanti kita bisa lihat gini. Misalkan mau ke S2 nih, S2-nya itu menerima dari jurusan lain apa enggak? Kalaupun enggak, biasanya nanti ada matrikulasi, jadi penyesuaian. Jadi gitu ya? Ya, penyesuaian dulu untuk bisa paling enggak dasar-dasar knowledge-nya udah sama, jadi bisa kuliah S2 bersama gitu dengan jurusan-jurusan yang memang sudah linier gitu. Tapi udah zaman sekarang udah banyak sih yang multidisiplin, bisa menerima itu ya. Iya. Disiplin, apalagi kalau jurusannya manajemen, itu dari teknik bisa ke manajemen, lebih luas lagi. Ya, karena semua pasti butuh ilmu manajemen. Jadi semuanya itu dari berbagai macam S1 bisa masuk ke jurusan manajemen, khusus manajemen ya untuk S2. Nah, aku mau cerita sedikit juga. Dulu kan kalau aku di akademi kebidanan kan memang cuma kebidanan doang kan. Nah, setelah bekerja jadi bidan, banyak juga teman-teman yang magang gitu ya, yang masih mahasiswa yang cerita, sebenarnya saya nggak minat di sini loh, dia bilang gitu. Nah kan karena aku juga ngerasanya dulu waktu lulus SMA tuh nggak ada kepikiran untuk kuliah kebidanan dan menjadi seorang bidan gitu. Memang itu adalah awalnya keinginan orang tua, tapi aku saat itu yang tadi kamu bilang juga, mungkin ini waktunya kita ngebahagiain orang tua. Kalau kita mampu ngejalanin, gak susah-susah banget gitu, ya udah kita coba jalanin. Nah saat itu aku nyoba untuk mengikuti apa yang orang tua aku arahkan gitu ya. Karena aku punya pilihan pun ternyata lebih kuat keinginan orang tua gitu. Akhirnya ikut. Dan mahasiswa yang tadi curhat juga jadi mengingatkan aku di masa waktu itu. Dan aku pesan-pesan ke teman-teman mahasiswa, walaupun misalnya kalian
merasa terjebak atau terbelenggu di jurusan kebidanan atau di jurusan manapun, aku selalu berpesan ya sama, jalani aja. Karena kalau akademik kebidanan kan nggak bisa pindah, Mas. Nah iya. Kalau karena harus dijalani atau keluar gitu, atau ngekat perkuliahan. Waktu itu banyak juga teman-teman yang seangkatan, dia keluar juga di tengah-tengah. Tapi banyak juga yang akhirnya memutuskan untuk melanjutkan, termasuk aku. Ya aku sih sebenarnya nggak merasa berat sih, karena waktu itu kan banyak teman-teman seperjuangan. Nah itu juga mungkin bisa jadi motivasi teman-teman yang aku salah ambil jurusan, karena ternyata banyak banget. Iya, itu hal-hal yang biasa gitu. Bahkan orang yang udah merencanakan sekalipun ngerasanya, ternyata saya kayaknya nggak cocok di sini gitu. Iya. Ya makanya itu hal-hal yang biasa sih kalau menurut saya gitu. Ya, mungkin cukup. Untuk kesimpulannya, ada yang perlu disampaikan lagi nggak? Atau pesan buat teman-teman yang baru mau masuk kuliah, supaya nggak salah ambil jurusan? Paling gini sih, kalau untuk teman-teman yang belum kuliah dan mau kuliah, supaya nggak salah ambil jurusan, itu tadi kembali lagi, fokuskan teman-teman itu minatnya di mana. Terus cari informasi sebanyak mungkin, bisa dari sekolah, guru BK, dari alumni, dari orang tua, dari manapun. Zaman sekarang keterbukaan informasi itu banyak ya. Yang penting jangan cuma satu, harus banyak informasinya, karena bisa jadi ada yang salah atau ada yang keliru atau yang expired itunya informasinya. Udah nggak update misalnya. Iya, seperti itu. Supaya tidak salah jurusan. Nah, untuk teman-teman yang udah terlanjur salah jurusan, ya itu kembali lagi, coba sadari lagi, tinggal pilih aja kok mau dilanjutin atau mau pindah. Iya, lanjutin tapi harus serius dan lebih sabar, atau pindah tapi dengan konsekuensi juga harus lebih serius dan harus bisa membuktikan bahwa kalian pindah itu menjadi lebih baik kalau bisa ya. Dan itu adalah pilihan yang terbaik untuk kalian. Itu mungkin. Pokoknya kita harus bisa mengenali diri sendiri, itu sih poinnya ya kan, dalam mengambil semua keputusan, termasuk mengambil jurusan pada saat masuk kuliah. Oke, segitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.